Tentu secara politik beliau lebih berguna karena dia bisa menggusur cacing di Kalimantan untuk jadi IKN. Tapi dari sudut pandang ekologi, cacing mampu mendekomposisi tubuh raja itu. Hanya cacing yang mampu mengurai tubuh pemimpin Wakanda. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh, seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi, dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Seolah saya mengatakan Prabowo bajingan tolol. Tidak, saya bilang presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya, itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator koreksi, yang dimaksudkan konteksnya bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo. Ya itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit. Tapi sebetulnya itu kan konyol. Bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri sudah batalkan kok. Dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya, kan itu konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan, dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Tetapi dipotong di presiden ke-8 lalu dikasih tambahan bahwa Pak Prabowo dibilang nggak pernah sebut nama Pak Prabowo di situ. Akan Prabowo bajingan. Itulah Rocky Gerung yang ngeles dan memberikan klarifikasi tentang ucapan Prabowo Subianto sebagai bajingan tolol. Kelihatannya Rocky Gerung ketakutan dan panik, takut di penjara, takut masuk bui dikarenakan ucapan-ucapannya yang selalu merendahkan dan mencaci maki dari Presiden Jokowi sampai sekarang Prabowo Subianto. Sebelumnya Prabowo Subianto dikatakan bajingan tolol dan juga Jokowi juga dikatakan sebagai bajingan tolol. Rocky Gerung juga mengatakan kalau cacing lebih berharga dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Ini adalah merupakan sebuah suatu penghinaan yang sangat luar biasa. Patut Rocky Gerung was-was dan masuk penjara bila hal ini dilaporkan ataupun ditindaklanjuti di dalam hal penghinaan ya. Ya, pasal penghinaan begitu ya Mas Bro ya. Juga mengatakan kalau cacing lebih berharga dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Ini adalah merupakan sebuah suatu penghinaan yang sangat luar biasa. Patut Rocky Gerung was-was dan masuk penjara bila hal ini dilaporkan ataupun ditindaklanjuti di dalam hal penghinaan ya, pasal penghinaan. Atau tidak semua orang suka dengan ucapan cacian Rocky Gerung yang mengatakan kalau Pak Jokowi adalah merupakan ya bajingan tolol, dan ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mengomentari Rocky Gerung. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Ingat Rocky Gerung, Cak Non yang suka menjelek-menjelekan Pak Jokowi aja lagi sakit parah. Aku takut khawatir nanti Rocky Gerung juga sakit parah ya. Sehat selalu ya. Tetapi Rocky Gerung sungguh keterlaluan juga menghina pendukungnya Pak Jokowi yang 85% pendukung Pak Jokowi adalah tidak punya pikiran ya. Sebelumnya Rocky Gerung telah meminta maaf atas ucapannya yang diduga atau dituduh menghina Presiden Jokowi, dan banyak terjadi protes masyarakat, dan akhirnya Rocky Gerung dengan sukarela meminta maaf dan minta diakhiri kegaduhan itu. Ucapan terima kasih teman-teman datang, ini klarifikasi sebetulnya, dan mungkin nanti ada konferensi berikut tuh
Kalau ternyata hal huru-hara ini atau kegaduhan itu berlanjut, pasti kita mesti pastikan ada sponsor-sponsor di belakangnya tuh kan. Kan itu udah jadi pola itu. Tapi saya tidak mendahului proses hukum, dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu poinnya ya. Terima kasih ya. Itulah Rocky Gerung mengatakan bahwa dia meminta maaf, tapi ya minta maafnya tidak benar-benar minta maaf, sambil mengkritik bahwa masyarakat Indonesia belum bisa menerima demokrasi begitu ya. Ya mungkin yang dimaksud Rocky Gerung demokrasi adalah saling mencaci maki dan mengatakan bajingan tolol begitu ya. Terus mengatakan dungu, bodoh, goblok, tolol, itu adalah demokrasi. Demokrasi Rocky Gerung itulah ya, namanya juga Rocky Gerung, dia mencari nafkah atau mencari uang ya dengan cara begitu. Kalau dia jadi orang baik-baik, nanti dia nggak laku untuk berbicara di menjadi pembicara begitu ya. Ada kira speakernya, dia nggak laku gitu, karena emang ya Rocky Gerung itu sangat laku sekali apabila mengucapkan kata-kata kotor begitu ya, dungu, bodoh, tolol, bajingan dan sebagainya kepada orang-orang yang mendapatkan simpati ataupun dukungan yang besar di masyarakat seperti presiden, menteri dan lain sebagainya. Sementara Presiden Jokowi sendiri tidak ada permasalahan dan tidak ambil pusing terhadap hinaan dan cacian Rocky Gerung tentang ya apapun ya, tentang dungu, tentang bajingan tolol, tentang apapun yang dihina, Jokowi tidak mempermasalahkan. Itulah kenapa Rocky Gerung tetap masih melenggang sampai saat ini bebas dari penjara. Apa? Sama terakhir. Itu hal kecil lah. Kecil. Saya kerja aja. Ya. Sebagai delik aduan, keberatan atas pernyataan Rocky harus dilaporkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Presiden tidak akan melapor ke polisi. Sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Iya. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana belum ada. Itulah hinaan Rocky Gerung. Dalam undang-undang tidak ada penghinaan ya, jadi harus ada delik aduan, dan yang mengadukan ke pihak kepolisian adalah orang yang merasa dirugikan atau dihina. Kalau bukan delik aduan mah siapapun boleh melaporkan. Namun demikian katanya ini undang-undang ini mengatakan bahwa itu adalah delik aduan, sehingga ya seperti SBY dulu ya harus datang sendiri ke polsek ya dan melaporkan ya orang-orang yang menghina dan akhirnya dipenjara begitu Mas Bro.